Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Calon jemaah haji yang dimudahkan oleh Allah dan saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang sangat baik ini Subdit Bimbingan Jamaah Direktorat Bina Haji telah mempersiapkan sebuah media pembelajaran manasik yang saya rasa cukup komprehensif dan sangat bagus, mudah, simpel dipelajari oleh calon jemaah haji dalam rangka memahami seluk-beluk pelaksanaan manasik haji. Insya Allah memiliki manfaat yang besar bagi calon jemaah haji sehingga bisa memahami dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan oleh calon jemaah haji. Isi konten revisi ini adalah terkait dengan konseptual pemahaman tentang haji, sekaligus tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh ajaran agama atau sesuai dengan fikih Islam atau syariat agama Islam, sehingga ini bisa dijadikan pedoman bagi calon jemaah haji di rumah, dimanfaatkan sebaik mungkin di secara berkali-kali sehingga bisa menguasai, dan pada akhirnya nanti insya Allah calon jemaah haji akan menguasai di luar kepala sehingga mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syar'i, dan insya Allah akan memperoleh haji mabrur. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jemaah calon haji yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh umat Islam di Kabupaten Cilacap, saya Imam Tobroni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dengan ini menyampaikan bahwa sehubungan dengan musibah COVID-19 dan upaya membangun inovasi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sekaligus merupakan program dari Kementerian Agama Pusat terkait dengan pelaksanaan manasik haji online. Untuk itu harapan kita mudah-mudahan dengan terobosan ini Bapak Ibu sekalian bisa menyimak pelaksanaan manasik haji bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, melalui media virtual. Untuk itu maka dari manasik haji ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami, sekaligus juga bisa secara bertahap meningkatkan kualitas pengetahuannya terkait dengan masalah berhajian. Karena ini penting, mengingat sukses dan tidaknya pelaksanaan haji tergantung dari bagaimana pemahaman kita terhadap masalah haji atau manasikul haji. Untuk itu, yang terakhir, mari kita ikuti pelaksanaan kegiatan manasik haji online, manasik haji yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan juga manasik haji yang disampaikan dengan cara singkat, padat, dan harapannya sekaligus akan bisa kita pahami secara mendalam. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mengikuti manasik haji online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Fardu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Sehat jasmani dan rohani, 4. Merdeka, 5. Istitoah atau mampu. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari 1. Niat ihram haji, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf ifadah, 4. Sa'i, 5. Tahallul atau bercukur, 6. Tertib. Wajib haji yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan dan jika tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari 1. Niat ihram di Mikot, 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah, 3. Melempar jamroh Aqobah atau jamroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah, 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jamroh sugro, jamroh wusto, dan jamroh Aqobah atau kubro. 6. Tawaf wadah. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Sebagian besar jamaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan cara haji tamatu, yang merupakan salah satu bagian dari 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu Qiron, Ifrat, dan Tamatu. Haji Qiron adalah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, yaitu jamaah memakai ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Bagi yang melaksanakan haji Qiron, diwajibkan membayar dam. Haji Ifrat adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh, di mana seseorang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Bagi yang melaksanakan haji Ifrat, tidak diwajibkan membayar dam.
Haji tamatu, yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Jamaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamatu, diwajibkan membayar dam nusuk atau denda bukan karena pelanggaran, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Dam nusuk yaitu dam atau denda yang diwajibkan kepada jamaah haji tamatu dan qiran, dan bukan karena melanggar sesuatu yang dilarang. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1 dan gelombang 2. Jamaah Haji gelombang 1 diberangkatkan ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu, dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh. Sekaligus kemudian jamaah haji gelombang 1 mengambil mikot di Bir Ali dan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh haji bagi jamaah haji tamatu atau tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad atau qiron. Adapun bagi jamaah haji gelombang 2 diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah. Dan setelah tiba di Jeddah meneruskan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Jamaah haji gelombang 2 dapat berniat ihram haji atau umroh dilakukan di atas pesawat, atau berniat ihram haji atau umroh di Bandara Udara King Abdul Aziz, Jeddah, sebelum melewati garis lurus arah Ya Lamlam, atau dapat berniat ihram haji atau umroh sejak di asrama embarkasi. Jamaah haji gelombang kedua sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar atau mandi, dan memakai ihram semenjak dari embarkasi masing-masing. Niat ihram di mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Mikot makani adalah batas tempat untuk memulai berniat ihram haji atau umroh. Jamaah Haji Indonesia gelombang 1, mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan Jamaah Haji Indonesia gelombang 2, mikotnya di Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah, atau di atas pesawat ketika melewati arah Ya Lamlam, atau di asrama embarkasi. Lafaz niat ihram. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berumroh. Atau Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. lafaz niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berhaji. Atau Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar kain yang tidak transparan dan tidak bertangkup, yakni tidak berjahit permanen seperti celana dan baju. 1 lembar dipakai seperti sarung menutup anggota badan dari pusar sampai ke lutut.
dan satu lembar lainnya dipakai pada bagian atas dengan cara diselendangkan di atas bahu dan bagian kanan sampai lengan tangan terbuka pada saat melaksanakan tawaf. Pakaian ihram disunahkan berwarna putih. Pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian atau busana muslimah yang menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan terbuka seperti ketika dalam keadaan sholat. Tidak transparan dan tidak ketat. Sebelum berniat ihram haji, jamaah haji disunahkan membersihkan diri dengan memotong kuku, membersihkan rambut, mandi sunnah ihram, memakai kain atau pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, kemudian berniat ihram atau niat haji dan dilanjutkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Meninggalkan larangan ihram. Yang dimaksud dengan larangan ihram adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam kondisi berihram. Jamaah haji selama dalam keadaan ihram harus meninggalkan larangan-larangan ihram karena hukumnya wajib. Larangan ihram berlaku sejak jamaah haji berniat ihram di mikot sampai dengan tahallul, yang ditandai dengan mencukur atau memotong rambut. Jamaah haji yang melanggar larangan ihram dikenakan kewajiban membayar dam. Jenis larangan dalam ihram yang harus dihindari. Bagi laki-laki, mengenakan pakaian berjahit atau bertangkup seperti baju, celana, sepatu, menutup kepala, memakai topi, peci, dan serban. Bagi wanita, menutup muka dan memakai kaos tangan. Bagi laki-laki dan wanita, mencukur atau memotong rambut kepala, kumis, jenggot, rambut ketiak, dan rambut kemaluan, memotong kuku, menggunakan atau memakai wangi-wangian atau parfum, berburu atau membunuh hewan, melakukan hitbah atau melamar, nikah atau menikahkan, bercumbu atau jima atau hubungan badan, merusak atau mencabut pohon, melakukan rofas, fusuk, dan jidal. Wukuf di Arafah. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang utama dari rukun-rukun haji yang lain. Haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia sungguh telah mendapatkan haji. Dan barang siapa yang putus tidak wukuf di Arafah, maka sungguh ia tidak mendapatkan haji. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan bagi jamaah yang hanya mengambil sebagian waktu wukuf, maka sah baginya pelaksanaan ibadah wukufnya. Selama berlangsungnya wukuf, jamaah haji disunahkan menghadap Ka'bah atau kiblat dengan berzikir, istighfar, baca sholawat, dan berdoa, serta memperbanyak talbiyah dengan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa di Arafah adalah mustajab. Bagi jamaah yang uzur atau berhalangan karena sakit dan mereka dirawat di rumah sakit Arab Saudi,
atau dirawat di kantor kesehatan haji atau KKHI Makkah, maka wukufnya dilakukan dengan cara safari wukuf, yakni diurus dan dilayani serta khusus oleh petugas haji atau PPIH Arab Saudi. Mereka melakukan wukuf hanya beberapa saat, lebih kurang 1-2 jam di atas kendaraan ambulans dan bus. Secara hukum wukufnya sah. Setelah selesai wukuf, jamaah haji sakit dikembalikan lagi ke rumah sakit dan ke kantor kesehatan haji Indonesia atau KKHI di Makkah. Mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah hukumnya wajib. Bagi jamaah haji yang tidak melaksanakan mabit dikenakan sanksi dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kecuali jamaah yang berhalangan atau uzur karena sakit, lansia, risti, lemah fisik, tertinggal rombongan, tersesat di jalan karena mengurus keperluan jamaah atau merawat orang sakit. Mereka yang karena uzur tidak mabit di Musdalifah, hajinya sah dan tidak diwajibkan membayar dam. Waktu mabit di Musdalifah adalah sejak maghrib sampai dengan setelah sholat subuh. Sedangkan kadar lamanya waktu mabit dapat dilakukan beberapa saat atau beberapa jam, dan keluar meninggalkan Musdalifah paling cepat sesudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji memperbanyak zikir dan berdoa dan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Namun saat ini Muassasah sudah menyiapkan batu kerikil yang dikemas dalam kantong khusus. Jamaah haji dapat mengambilnya di Musdalifah ketika mabit. Melempar jamroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Melempar jamroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah termasuk wajib haji. Apabila ditinggalkan, wajib membayar dam. Melempar jamroh Aqobah dengan 7 batu kerikil, satu persatu dengan tangan kanan sampai batu kerikil masuk ke dalam marma atau lubang tiang jamroh yang dilempar, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tahallul haji. Tahallul merupakan rukun haji. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Tahallul haji terdiri atas tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal adalah keadaan seorang jamaah setelah melempar jamroh Aqobah atau kubro pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memotong rambut. Ia menjadi halal atau boleh melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang ketika dalam keadaan ihram, kecuali masih dilarang melakukan jima atau hubungan badan suami istri. Tahallul sani adalah keadaan seseorang atau jamaah setelah melempar jamroh Aqobah atau jamroh kubro, mencukur atau memotong rambut, dan mengerjakan tawaf ifadah beserta sa'i. Ia menjadi halal atau boleh melakukan semua perbuatan termasuk jima, hubungan badan suami istri yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Mabit di Mina. Mabit di Mina, menurut mayoritas ulama ahli fikih, hukumnya wajib. Bagi yang tidak mabit di Mina, wajib membayar dam. Kecuali bagi jamaah yang karena ada halangan kesulitan, seperti jamaah sakit, lansia lemah fisik, risti, tidak mendapat kemah, dan petugas yang mengurus keperluan jamaah dan merawat orang sakit. Bagi mereka yang karena uzur, halangan tersebut hajinya tetap sah dan tidak dikenakan sanksi membayar dam. Waktu mabit di Mina
dimulai sejak waktu maghrib sampai dengan terbit fajar pada malam hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun kadar waktu lamanya mabit yang utama adalah dilakukan sampai sebagian besar malam. Namun sebagian ulama fuqaha menyatakan mabit dapat dilakukan beberapa jam atau beberapa saat dan hukumnya sah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melempar jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah hukumnya wajib. Jamaah haji yang tidak melempar jamroh pada hari-hari tasyrik wajib membayar dam. Waktu melempar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah atau zamroh akobah atau kubro dan melontar jamroh pada hari-hari tasyrik telah diatur dengan jadwal untuk seluruh jamaah dari berbagai negara. Dikeluarkan oleh muassasah Tawafah dalam mencegah terjadinya berdesakan yang mengancam keselamatan jiwa jamaah haji. Nafar awal dan nafar sani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar sani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah termasuk rukun haji. Apabila jamaah haji meninggalkannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam. Tawaf ifadah dilakukan dengan ketentuan: 1. Harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis, baik di badan maupun di tempat tawaf. 2. Menutup aurat. 3. Dilakukan di dalam Masjidil Haram. 4. Memulai dan mengakhiri tawaf pada arah garis lurus Hajar Aswad. 5. Mengelilingi atau memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 6. Posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. 7. Dilaksanakan di luar batas Ka'bah. Bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan tawaf ifadah, disunahkan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makom Ibrahim atau di mana saja dalam Masjidil Haram dan kemudian melanjutkan mengerjakan sa'i. Sa'i termasuk rukun haji. Jika tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Kecuali mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa sa'i termasuk wajib haji bukan rukun haji. Adapun ketentuan syarat sah sa'i adalah: 1. Dilakukan setelah mengerjakan tawaf yang sah. 2. Dilaksanakan dengan tertib, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Dilaksanakan sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Dilaksanakan di tempat sa'i. Sedangkan yang termasuk sunnah dalam sa'i adalah: 1.
melaksanakan sa'i dalam keadaan suci atau berwudu. 2. Sebelum memulai sa'i, menghadap Ka'bah dan berdoa. 3. Selama mengerjakan sa'i, sambil membaca doa. 4. Ketika melewati pal atau tanda lampu berwarna hijau, berjalan cepat atau ramal hanya bagi laki-laki. 5. Sunnah menyambung tidak putus dari perjalanan pertama sampai ke-7. Tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf pamitan yang merupakan wajib haji, dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, kecuali bagi jamaah yang berhalangan, tidak wajib tawaf wada dan tidak dikenakan sanksi membayar dam, yaitu bagi wanita yang sedang haid, nifas, istihadah, orang yang sakit wasir, orang yang fisiknya lemah, anak kecil, orang yang terluka darahnya keluar terus-menerus, orang yang dalam tekanan, dan orang jamaah yang tertinggal rombongannya. Bagi jamaah gelombang 1, setelah melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Jeddah dan pulang ke tanah air. Bagi jamaah gelombang 2, setelah selesai melaksanakan tawaf wada, kemudian meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Selama di Madinah lebih kurang 9 hari melaksanakan sholat arba'in dan berziarah di tempat-tempat bersejarah di sekitar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan selanjutnya pulang ke tanah air. Dengan demikian, seluruh rangkaian ibadah haji telah sempurna ditunaikan oleh jamaah haji Indonesia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai jamaah hajan mabruron, jamaah haji yang diberikan kenikmatan lahir batin setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Fakhrul Razi. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Gigi Oscar Primadi MPH. Yang saya hormati Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Bapak Acep Sumantri SIP MBA. Yang saya hormati teman-teman pejabat eselon 2 dan hadirin hadirat, serta yang saya banggakan teman-teman media yang mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan kali ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya calon jemaah haji Indonesia tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Dalam konferensi pers hari ini, pemerintah akan membuat
keputusan penting dan bersejarah dalam perjalanan ibadah haji. Semoga keputusan ini dapat memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan, kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Karena itu, agenda hari ini adalah tunggal, yakni penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 1441 Hijriah oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum waktu kami serahkan kepada Bapak Menteri, marilah kita buka acara konferensi pers ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Agama untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji. Silakan Bapak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dirjen PHU Kementerian Agama, dan teman-teman jurnalis. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya menyampaikan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah pandemi COVID-19, kita tetap dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Teman-teman jurnalis semua, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 yang sejak awal Maret juga melanda Indonesia telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan sosial keagamaan di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama lalu membentuk Pusat Krisis Haji 2020 melalui keputusan Menteri Agama nomor 392 tahun 2020 yang diberi mandat untuk merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini. Tim ini telah menyusun dokumen lengkap skenario mitigasi penyelenggaraan ibadah haji yang disusun mengikuti perkembangan dan dinamika COVID-19, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia, hingga April 3 skema pelanggaran ibadah haji disiapkan. Pertama, haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota. Kedua, haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota. Dan ketiga, pelanggaran haji tahun ini dibatalkan. Bersamaan itu, sejumlah layanan haji di dalam negeri tetap dilaksanakan, seperti manasik haji secara daring dan pelunasan BP dengan menerapkan protokol penanganan COVID-19. Untuk layanan haji di luar negeri, kontrak layanan akomodasi, transportasi, dan catering juga dipersiapkan. Hanya saja belum dilakukan pembayaran uang muka sesuai pertimbangan keamanan dan juga atas permintaan dari pihak Arab Saudi. Memasuki bulan Mei, karena waktu semakin mepet, tim fokus mematangkan dua opsi saja, yakni pelanggaran haji dengan pembatasan, ya lebih kurang 50%, dan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Sebab tanggal 26 Juni telah disepakati sebagai terjadwal sebagai pemberangkatan awal jemaah haji Indonesia tahun 1941 Hijriah 2020 Masehi. Dari situ kami menghitung mundur tentang kecukupan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala proses dan konsekuensinya. Skema pengurangan jemaah diambil karena harus ada ruang yang cukup untuk pembatasan fisik atau physical distancing jemaah, baik di asrama haji, di dalam pesawat, di pemondokan, maupun di area-area ritual haji, khususnya di Al-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam skenario ini, rentang waktu berhaji pasti akan lebih lama dari biasanya. Sebab ada tambahan masa karantina 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari setelah tiba di Arab Saudi, dan 14 hari setelah tiba kembali di tanah air Indonesia. Protokol kesehatan juga mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki sertifikat bebas COVID-19 dari pihak yang berwenang.
Bersamaan itu, Kementerian Agama juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perihal permohonan informasi penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini. Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa pelanggaran ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Kita tahu Saudi Arabia pernah menutup haji, ibadah haji pada tahun 1814 karena wabah tahun, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis. Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi Belanda tahun 1946, 47, dan 48. Menteri Agama Fathur Rahman Kafrawi mengeluarkan maklumat Kementerian Agama nomor 4 1947 tentang penghentian ibadah haji di masa perang itu. Kementerian Agama juga telah melakukan konsultasi kepada otoritas keagamaan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji di masa pandemi. Setelah itu, tentu Kementerian Agama juga sudah melakukan komunikasi dengan mitra kami, Komisi 8 di DPR, tentang perkembangan situasi ini, baik melalui komunikasi formal rapat kerja maupun komunikasi informal secara langsung. Kami juga masih akan menggelar rapat kerja dengan Komisi 8 setelah acara pagi ini. Berbagai situasi ini menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan kepastian pelanggaran haji tahun 2020. Pada pagi ini, pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. Sungguh ini sebuah keputusan yang cukup pahit dan sulit. Di satu sisi kita bersama telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan pelanggaran haji tahun ini sebagai perwujudan tugas pembinaan dan pelayanan. Tapi di sisi lain kita juga memikul tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi jemaah dan petugas haji. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin keselamatan warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan jajaran Kemenak. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Ada 2 pertanyaan ini Pak. Yang pertama terkait kebijakan bahwa seluruh WNI tidak bisa berhaji, khususnya untuk yang haji khusus maupun furoda dan lainnya. Bagaimana nanti pemerintah mengawasinya Pak? Soalnya beberapa agen itu mulai ada yang mempromosikan haji furoda gitu Pak. Jadi bagaimana pengawasannya nanti?
Terus yang kedua terkait dengan kontrak layanan baik itu penerbangan terus layanan di Arab Saudi, apakah ada jaminan tidak memberikan kekecewaan atau nanti ada denda gitu Pak, karena ini pembatalan sepihak dari Indonesia padahal Arab Saudi belum menetapkan pembatalan haji gitu Pak. Apakah sudah dikaji aspek seperti ini, misalkan dari penyedia hotel di Arab Saudi apakah tidak komplain gitu nanti Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup? Ya. Silakan Pak Menteri. Oke, saya silakan Pak Dirjen dulu menjawab, nanti akan kemudian saya tambah. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Saya mungkin menjawab Pak Ubed dari Media Indonesia. Jadi sebenarnya bukan tidak ada akses ibadah ataupun informasi. Kita sudah melakukan komunikasi yang sangat proaktif dengan berbagai pihak yang memiliki otoritas di pemerintah Arab Saudi. Yang pertama, kita punya perwakilan pemerintah RI di Arab Saudi, duta besar Arab Saudi, duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh Abi Gibril. Itu setiap hari itu mengupdate laporan-laporan perkembangan, baik perkembangan COVID maupun informasi terkait dengan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan sampai surat berafak tanggal 1 kemarin yang dikirimkan kepada Kementerian Agama menyatakan bahwa komunikasi langsung dengan Menteri Haji tidak bisa memastikan. Bahkan dalam surat itu belum ada kepastian apakah haji ini bisa diselenggarakan atau tidak, karena melihat kondisi perkembangan COVID yang belum juga kunjung selesai. Sehingga tadi Pak Menteri sudah menyampaikan dengan sangat baik, tidak ada kecukupan waktu untuk menyiapkan, karena dihitung mundur dari 26 Juni hingga 2 Juni ini hanya butuh masih tersisa hanya 24 hari. Sementara butuh proses pengurusan visa, kemudian protokol kesehatan, belum lagi karantina dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi sangat bagus. Jadi apapun keputusannya kita tidak punya kecukupan waktu ini. Yang kedua adalah dari aspek tadi Pak Menteri mengatakan dari aspek risiko keamanan. Ya, ini yang justru dalam bahasa agama sangat dikemukakan. Ya, jadi istitoah amniyah, keamanan jiwa, yang itu oleh Pak Menteri tekannya adalah wajib memelihara jiwa dalam konteks ini, itu diutamakan. Kemudian jadi itu ya, jadi akses itu bukan berarti memang tanggal 31 Mei kemarin baru dibuka akses rumah ibadah, yakni di Masjid Nabawi saja. Masjidil Haram belum dibuka sama sekali. Jadi ini padahal di posisi tanggal 31 Mei, sehingga nanti kita nggak tahu. Padahal roadmap bahasanya adalah new normalnya Arab Saudi itu sampai 29 Syawal. Nah kalau sudah 29 Syawal, sementara jamaah haji kita itu tanggal 5 Dzulqa'dah sudah berangkat, lalu pengurusan slotting time penerbangan, pengurusan visa itu tidak punya cukup waktu. Belum lagi resiko tadi yang saya sampaikan. Juga resiko ibadah. Tentu akan terjadi tadi selain ada penambahan waktu semakin panjang, lalu juga resiko ibadah. Kalau ada physical distancing, tentu ini budaya masyarakat Indonesia yang ingin mengejar afdoliyah itu tidak bisa. Padahal kesempatan sekali hidup ibadah itu digunakan untuk memanfaatkan waktu, sementara terhalangi oleh adanya kondisi COVID-19. Nah ini kan makna afdoliyah menjadi berkurang dalam konteks ini. Jadi itu untuk Mas Ubed ya. Jadi saya hanya menambahkan dari Pak Menteri. Yang kedua untuk jawab pos, Mas Hilmi. Saya rasa kita sudah punya sistem, kalau keputusan pemerintah sudah menyatakan untuk seluruh jamaah haji, baik jamaah haji reguler, khusus maupun mujamalah, tentu kita pengawasannya yang pertama adalah koordinasi dengan kedutaan Arab Saudi, karena utamanya adalah pengurusan visa. Jadi nanti kita harapkan pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan tidak mengeluarkan visa mujamalah. Kalau artinya kalau
ini tidak membolehkan berarti tidak apa namanya menghargai keputusan dari negara dalam konteks ini. Itu pengawasan yang pertama. Yang kedua juga kita melalui Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan nanti di bandara ketika melakukan perjalanan di check-in bandara yang terakhir di imigrasi dalam konteks ini. Itu juga bagian sehingga kalau ada visanya itu visa mujamalah, tentu ini kita berhak untuk membatalkan pemberangkatan dalam konteks ini. Yang ketiga adalah tentu koordinasi dengan penerbangan baik dengan Garuda maupun dengan Arab Saudi. Kalau tidak ada penerbangan mau berangkat kemana. Jadi itu model pengawasan kami terkait dengan yang dikhawatirkan oleh Mas Hilmi. Lalu yang terakhir adalah layanan di Arab Saudi, apakah ada kecewaan atau denda? Saya rasa tidak, karena dalam perjanjian awal kontrak itu dikatakan kontrak ini batal apabila kita tidak jadi memberangkatkan haji, bukan Arab Saudi membuka haji atau tidak. Jadi dalam konteks ini tidak ada konsekuensi apapun. Jadi negara tidak dirugikan, jamaah tidak dirugikan, ruginya hanya waktu aja. Karena ada proses negosiasi dalam konteks. Jadi ini kekhawatiran dari teman-teman media ini, insya Allah tidak akan ada dalam konteks. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Ada tambahan, monggo. Mungkin Pak Wamen, ada tambahan? Oke. Kalau saya tambahkan kembali bahwa kami juga betul-betul eager banget supaya ini tetap jadi, sehingga kalau ada laporan-laporan mengatakan belum ada tanda-tanda, pernah kami tugaskan kedutaan kita ke sana untuk datang. Coba datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, coba buat video call, kita lihat. Mereka datang, mereka tunjukkan, betul, oh ya betul. Jadi kami bukan begitu semangatnya supaya bisa tetap haji dan yakin informasinya valid, kami minta mereka datang ke lapangan, gitu ya. Tapi ya situasinya ternyata memang seperti yang kita lihat, tidak ada tanda-tanda yang signifikan, bukan saja pernyataan belum ada, tapi tanda-tanda yang signifikan untuk menunjukkan akan ada pelanggaran ibadah haji itu belum kelihatan di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Pak Dirjen. Minal aidin wal faizin. Saya Husein Sanusi, Pak Menteri dari tribunnews.com. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti ada sanksi bagi warga negara Indonesia yang berangkat haji lewat kuota non pemerintah, misalnya dia furoda atau visa-visa lainnya. Nah ini kan perlu dipertegas karena kan ada banyak jalur itu orang berangkat haji. Yang pertama, terus yang kedua, kenapa Kementerian Agama tidak mengambil opsi kedua, misalnya berangkat separuh jamaah haji atau berangkat yang jamaah haji yang usianya muda. Itu Pak Menteri dan Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Menteri? Jelas Mas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamen. Izin mungkin singkat saja mau bertanya mengenai tadi disebut mengenai haji daerah, itu biaya hajinya kan akan dikembalikan. Nah, itu mekanisme pengembaliannya nanti akan seperti apa ya Pak? Kemudian bagi jamaah haji yang reguler, itu kan nanti biaya hajinya tetap dikelola oleh badan haji untuk digunakan tahun depan. Bagaimana jika kemudian di tahun depan ternyata ada penyesuaian tarif haji? Apakah jamaah yang tahun ini yang ditunda untuk tahun depan itu juga harus ikut membayar dengan sesuai penyesuaian tersebut atau seperti apa Pak mekanismenya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih banyak. Ya, baik, langsung saja saya jawab. Yang pertama Pak Mas Sanusi dari Tribun. Jadi yang pertama menyatakan apakah ada sanksi bagi WNI yang berangkat melalui kuota non pemerintah. Saya rasa kita bisa membaca Undang-Undang Nomor 8 2019 karena kita sudah di amanat undang-undang menyatakan bahwa jamaah haji mujamalah harus diberangkatkan melalui PIHK.
apabila ini dilanggar, maka ada ketentuan pasal sanksi yang ada di akhir-akhir undang-undang tadi. Bahkan sanksinya pidana dan juga denda sekian miliar. Saya tidak hafal, tapi ada jelas ada diktum sanksi. Bahkan ada apabila orang dengan atas nama individu atau lembaga menarik biaya itu untuk memberangkatkan haji secara ilegal, maka kena sanksi pidana dan sanksi finansial. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 8 2019, dan inilah yang menjadi patokan dari penegak hukum ketika menindak bagi pelanggar-pelanggar haji dalam konteks ini. Itu ya Mas Sanusi ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mengambil opsi 5%? Jadi tadi disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang menurut saya ini penting untuk kita jadikan dasar titik tolak. Jadi ada risiko ibadah. Meskipun pada hakikatnya misalkan kita pilih usia muda, tetapi juga ini sangat rentan juga penularan COVID dalam konteks ini. Belum lagi tadi panjangnya waktu, ya, ada tes COVID ketika masuk asrama. Kemudian sampai di Arab Saudi juga dites lagi. Nanti ada karantina 14 hari. Ini jadi setelah dipikirkan ternyata panjang rentetannya, maka ini kita mengambil dua keputusan yang paling kecil risikonya. Itu yang dalam bahasa agama dikatakan akhafud dororain. Yang paling risikonya paling rendah. Apa itu? Ya tidak memberangkatkan jamaah haji. Itu saya rasa itu. Karena juga tadi yang saya sampaikan di awal, ada resiko ibadah. Tidak bisa mengejar afdoliyah karena ada aspek physical distancing dalam konteks ini. Belum lagi ketika di hotel juga taat pada physical distancing. Jadi ini maka yang paling akhafud dororain ini adalah tidak memberangkatkan jemaah haji. Kemudian dari yang pertama, bagaimana mekanismenya gampang karena mereka membayar BP untuk petugas haji daerah itu juga atas nama pemerintah daerah, maka ya mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada pemerintah daerah karena SK-nya Menteri Agama itu adalah satu kesatuan. Jadi untuk wilayah DKI petugas hajinya ini sehingga dia membayar juga bisa dilacak dalam konteks ini. Jadi sangat mudah sekali sebagaimana disampaikan beberapa kali oleh Pak Menteri, sangat gampang dan mudah sekali. Yang berikutnya bagaimana jika terjadi tahun depan bagi jamaah haji yang tidak mengambil pelunasan jika ada penyesuaian BP, ya tentu ya akan yang namanya penyesuaian ya akan disesuaikan. Misalkan kalau tahun depan sekarang ini biaya haji kan rata-rata kan 35 juta 235.602 rupiah. Andai kata nanti karena setiap tahun ini adalah penyesuaian harga, andai kata misalkan sama dengan tahun ini tentu tidak ada penambahan. Tetapi jika ada kenaikan, misalkan naik 1 juta dari tahun 2020, ya tentu dia hanya membayar selisihnya, melunasi selisihnya lagi, hanya 1 juta misalkan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan, maka juga akan dikembalikan lagi kepada jamaah. Plus tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, dana manfaat itu akan dikembalikan secara utuh kepada jamaah haji. Jadi misalkan kalau ada kenaikan, mereka dapat dana manfaat 1 juta, ya itu diakumulasikan. Ya. Jadi ini prinsip kami adalah mana yang terbaik, yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan tidak merugikan semua pihak. Itu yang kita lakukan dalam konteks ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan. Setahu kita, kemungkinan itu selain dari kota, adalah dari mujamalah dan furada, nggak ada lain. Mujamalah ini undangan pemerintah Saudi, furada ini adalah visa khusus yang diterbitkan oleh Sultan Saudi juga. Tapi kalau kita dengan mereka sudah sepakat menutup peluang ini, saya kira nggak akan mungkin ada lain yang bisa bocor masuk begitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lah yang makan itu. Kemudian memang masalah uang ini kita fair banget, tadi saya udah garis bawahi, sangat fair, karena jumlahnya nggak sama. Yang paling tinggi, yang paling rendah kan ada yang pelunasan BP-nya ada 6 jutaan, tapi yang tinggi 16 juta. Tentu saja nilai manfaatnya tidak mungkin kita samakan. Kita bagi sesuai nilai manfaat dari uang yang bersangkutan.
Nah, nanti kalau ada kenaikan biar ada haji tahun depan, bagaimana disampaikan dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, ya kita ambil dari sini kalau ada kenaikan. Ya kita doakanlah mudah-mudahan tetap sama, mudah-mudahan ada penurunan, mudah-mudahan begitu. Amin. Terima kasih. Masih ada lagi atau cukup? Cukup ya. Cukup. Saya rasa cukup Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menteri atas waktu, Pak Wamen, Pak Sekjen Kemenkes, Pak Oscar. ya Pak Walhudo KLN, teman-teman Eselon 2 dan Bapak Isna, teman media, terima kasih semuanya. Selamat bekerja kembali dan kita harus jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Agama ingin memberikan klarifikasi bahwa beberapa waktu yang lalu ada berita atau wacana tentang pengalihan dana haji untuk penanganan COVID-19. Perlu kami jelaskan bahwa wacana itu memang pertama kali muncul itu atas usulan dari salah seorang anggota DPR di dalam rapat dengar pendapat dengan Bapak Menteri Agama Pak Fahru Rozi tanggal 8 April 2020. Saat itu Bapak Menteri Agama memang menjelaskan ada opsi kalau seandainya haji itu dilaksanakan seperti apa, kemudian opsi kalau haji tidak dilaksanakan juga strateginya seperti apa. Nah, terkait dengan skema kalau seandainya haji itu tidak dilaksanakan karena COVID-19 ini masih berlangsung, waktu itu ada usulan bahwa dana haji itu sebaiknya direalokasi untuk penanganan COVID-19. Perlu kami jelaskan bahwa Kementerian Agama ingin memastikan bahwa yang dimaksud dengan realokasi ini sama sekali bukan dana dari jemaah haji. Kami memastikan bahwa dana jemaah haji Indonesia yang digunakan, kalaupun digunakan begitu untuk penanganan COVID-19 itu bukan dari atau bukan berasal dari dana jemaah haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH itu kan memang sumbernya ada dua ya. Yang pertama ada dari APBN, yang kedua ada dari biaya perjalanan ibadah haji dari BPIH, kemudian dari nilai manfaat dari dana efisiensi, dan juga dari sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, BPIH yang bersumber dari BP, dari nilai manfaat, dari jemaah haji, itu semuanya itu dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji. Kita sama-sama tahu bahwa dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, sedangkan dana BPIH yang bersumber dari APBN, itu biasanya dipergunakan untuk operasional petugas di dalam jemaah haji, melayani jemaah haji, baik biaya transportasi darat, transportasi udara, konsumsi, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan operasional lain, baik di dalam maupun di luar negeri, semuanya dari situ ya. Nah, tentu saja kalau seandainya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini tidak dilaksanakan, yang tentu saja ini semuanya kita sangat tidak berharap. Nah, tapi kalau itu terjadi, maka ada usulan dari salah seorang anggota DPR di Komisi 8 bahwa dana haji itu, dana yang berasal dari APBN, itu mungkin perlu difikirkan untuk direalokasi
untuk penanganan COVID-19 untuk kepentingan umat. Namun karena memang sampai sekarang Kementerian Agama masih menunggu kepastian dari pihak Saudi tentang kepastian penyelenggaraan ibadah haji, maka sampai sekarang memang belum ada realokasi dana operasional haji dari APBN itu untuk penanganan COVID-19. Saya kira demikian yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi atas mungkin sedikit salah paham yang beredar di media maupun di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diterbitkannya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tentang pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 Masehi 1441 Hijriah, di dalamnya juga memuat beberapa poin kebijakan. Di antaranya adalah terkait dengan biaya pelunasan jamaah haji. Jamaah haji yang telah melunasi perjalanan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi ini dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian setoran pelunasan secara tertulis kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tempat jamaah haji itu mendaftar. Untuk kebutuhan penarikan ini, jamaah haji harus melampirkan dalam permohonannya yaitu bukti asli setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh bank penerima setoran, buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah itu sendiri dibawa dan diperlihatkan aslinya, fotokopi dan memperlihatkan aslinya dari KTP, sekaligus kita mintakan nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun nanti ada jamaah haji yang mengambil kembali setoran lunasnya atau setoran pelunasannya, jemaah tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai calon jamaah haji yang berangkat pada tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi yang akan datang. Kendatipun nanti pada saat operasional haji tahun depan yang bersangkutan juga harus melakukan pelunasan kembali. Jika ada jamaah yang lunas dan batal berangkat tahun ini, ternyata ada yang meninggal dunia, maka kami sekali lagi menyampaikan nomor porsi dari yang bersangkutan itu dapat dilimpahkan. Bisa dilimpahkan kepada suami atau istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. Dan pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji yang berangkat pada tahun depan selama kuota haji Indonesia itu masih tersedia. Atau dengan kata lain, pelimpahan porsi bagi jamaah haji yang wafat, yang berangkat tahun ini dan sudah melunasi, menjadi juga prioritas berangkat tahun depan. Saya kira ini kebijakan yang diambil sebagai bentuk layanan kita kepada jamaah, sehingga jamaah tidak kehilangan haknya untuk keberangkatan haji di musim haji tahun depan. Dengan ketentuan akan berangkat haji tahun depan bagi yang mengambil kembali setoran pelunasannya di musim haji yang akan datang, menyetorkan kembali atau melunasi sesuai dengan BP yang ditetapkan pada tahun depan. Demikian, terima kasih.